Kitab tersebut yang menceritakan tentang karomahnya, sejarahnya Imam Ahmad Ar-Rifai, Thariqah Rifaiyah itu. Tapi kenapa melakrak sampai kemana-mana? Kitab Ijabatud Da'i fi ba'dil manaqibil Imami Ahmad Ar-Rifai, tentang sebagian manaqib Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, doa dan hizib beliau, dihimpun oleh Abu Ahmad, ya Bapak Ahmad Zainur Ridho. Jadi Ahmad Zainur Ridho itu anaknya Haji Munawar bin Ahmad Ghazali. Asbagallahu alaihim fayudha ihsanihi aridwani amin. Ini orang Martapura. Beliau masih hidup. Kemarin itu menikahkan anaknya. Saya tahu. Salam untuk Kang Mas Abu Ahmad Zainur Ridho, Haji Munawar bin Ahmad Ghazali, revisi tarik ulang kitab karya panjenengan. Kalau tidak, panjenengan akan meninggalkan jejak dosa jariyah yang akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Tolong jenengan revisi dan umumkan kepada jamaah bahwa yang panjenengan cantumkan berdasarkan kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini keliru. Ya. Karena aslinya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu lebih lahir duluan. Tahun 866 Hijriah. Masehinya 1460-an, ya, dan wafatnya tahun 944 Hijriah. Setelah Gus Dur meninggal, barulah syair tanpa waton ini muncul. Jenengan titeni, ketika nanti Habib Lutfi bin Yahya meninggal akan muncul sebuah kitab. Kitab karya beliau yang ditulis mulai tahun 90 itu saya sudah megang. Tapi belum jadi. Kitab Nujum namanya, yang mensarai tentang ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah maknai laqad ja'akum krontal prandul kok. Tapi karang kitab. Tapi nanti akan disempurnakan. Lalu disandarkan ya kepada beliaunya. Sama seperti syair tanpa waton ini bisa terkenal gara-gara suaranya mirip dengan Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada di seluruh dunia, semoga senantiasa berbahagia, selamat dunia sampai akhiratnya, bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya bersama dengan anggota keluarga dan bahkan segenap dzurriyyah ila yaumil qiyamah panjenengan semua. Kemarin kita telah mampu menghadirkan pemilik dari manuskrip Sulam Taufik yang asli ya dari Nusantara berkat jasa dari guru kami ya Romo Kiai Haji Joko Syahmat yang telah tetap mengusahakan bagaimana
kita bisa menghadirkan data-data yang akurat. Begitu juga untuk membenahi kitab cetak yang beredar di Nusantara yang telah dipalsukan oleh kawan-kawan kita dari Margaba Alawi ya dan muhibinnya. Kita sebagai bagian daripada tabi'il ulama ya, pengikut ulama, bukan ulama saya ini, pengikut ulama. Muhibbil ulama yang mencintai ulama harus turut serta terpanggil untuk meluruskan hal-hal yang bengkong, yang jauh, yang melenceng ya dari tatanan. Kewajiban kita bersama tidak boleh kita mengabaikan begitu saja. Karena jika ini kita diamkan, biarkan, ya maka 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, agama Islam yang ada di Nusantara ini sudah berubah dari aslinya. Sudah kena editing ya dan setting dari orang-orang yang mengaku sebagai cucu yang mulia Nabi kita, padahal palsu belaka. Ini yang menjadi kewajiban kita bersama. Fardu ain, tidak hanya fardu kifayah, tetapi setiap individu wajib untuk mengamalkan perintah amar ma'ruf nahi anil munkar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita malam hari ini akan membahas dengan lugas, jelas dan pas, yaitu tentang perampasan qasidah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang lahir di kota Zabid ya. Tidak termasuk Yaman Selatan, tapi ini Yaman Utara. Yang diklaim qasidahnya itu milik Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti kitab tersebut ya akan kami bagi di video link video bawah ini. Ada 2 flipsbooks haizin.com yang bisa panjenengan mutolaah sekaligus untuk bukti dibagikan kepada kawan-kawan kita bahwa ternyata tidak hanya Rotib Ar-Rifai, tidak hanya Sulamut Taufik, begitu juga qasidah yang biasa kita baca pada waktu Maulid Nabi, bahwa qasidah Ya Rasulullah salamun alaik dan seterusnya yang dibaca sebelum Maulid, ya ini sebagai mukodimahnya, itu diklaim milik Habaib Ba'alawi. Nanti dengan baca di kitab ya yang kami sertakan, sudah diupload, sudah. Dan nanti dengan cocokkan setelah usai pengajian ini. Ini sungguh terlalu sangat-sangat keterlaluan. Pengarangnya siapa? Masih hidup. Pengarangnya masih hidup sampai sekarang. Kami melakukan kajian dan penelitian ini berkat kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Balangan, ya di Martapura, di Banjarmasin. Ini ada bukti kitabnya. Kalau tidak ada bukti kitab karya seorang muhibin atau habib, orang sana itu memanggil habib. Tapi di waktu mudanya ada foto yang ya nanti jenengan saya lihat bersama nggih. Al Ustad ya Haji Munawar bin Ahmad Ghazali ya. Bukan habib ya. Tapi orang-orang manggilnya habib itu. Ini kalau nggak habib ya muhibin. Ya. Ngarang
kitab yang mencatat tentang biografi atau sejarahnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Tiba-tiba kok melenceng ya, di akhir halamannya kok ada tulisan qasidah Lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lah itu bagaimana itu? Bagaimana kok bisa melenceng seperti itu? Awal-awalnya tidak, ternyata setelah di akhirnya mulai menggiring opini, pemahaman umat ini sekaligus keyakinannya, memorinya untuk mempercayai bahwa qasidah Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Cuma di sini tidak disebutkan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Tidak disebutkan itu. Cuma di sini diselang-seling. Urutannya tidak sama seperti karya asli dari Syekh Abdurrahman At-Taibai ini. Ya. Cuma diselang-seling ya. Bagi yang tidak teliti, iya meyakini bahwa benar qasidah ini adalah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jangan nanti lihat sendiri. Qasidah Lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mohon maaf, admin tolong ambilkan buku kecil karya Habib Umar bin Hafid itu. Nah itu enggak. Hampir sama seperti yang pernah kami sampaikan dulu. Ini Khulasa Al-Madad An-Nabawi fi Auradi Ali Ba'alawi, karya dari Habib Umar bin Hafid ini ya. Di dalamnya juga ada ya, kemarin sudah kami bacakan ya, Hizib Nasor ya. Bahkan ada juga dibaannya, Syarofil Anamnya. Lah semuanya nanti diklaim milik mereka. Sama seperti dalam kitab Majmu'nya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini isinya juga diantaranya selain kalam ya, dawuh-dawuh beliaunya, juga ada kitab Sulamut Taufik ala mahabbatillahi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Dikumpulkan. Lah, apakah ya Kang Mas Muhyiddin atau Habib dari Martapura ya itu salah dalam pengambilan referensinya? Sebenarnya ya salah, tapi tidak salah yang pertama. Karena ada kitabnya, yakni kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Ya ini. Diwan itu ya tergantung peletakan kalimatnya. Siake kalam di mana posisinya. Kalau dewan ya kumpulan anggota orang-orang yang mewakili rakyatnya, itu dewan ya. Kalau ini diwan itu kumpulan dari perkataan yang mengandung sastra puisi atau qasidah atau syair-syair. Lah, Diwan Al-Imam Al-Haddad ini disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal saya tidak 100% percaya. Selalu begitu dan selalu begitu. Risalatul Mu'awanah, Nasoihud Diniyah, Rotib Al-Haddad, bahkan Syarhul Ainiyah itu nazam dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semua serba Al-Haddad. Padahal klan Al-Haddad itu aslinya berasal dari pimpinan besar orang Yahudi di Israel sana. Al-Haddad, bukan Gigi Hadid, Al-Haddad. Tapi kalau Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ya Ba'alawi. Tetapi sebenarnya beliau ini ya tidak sehebat yang dituliskan oleh
anaknya, muridnya, murid-muridnya, pengikutnya, pengagumnya, tidak. Cuma dipoles, di branding, di setting ya, di framing ya, dipromosikan, disampaikan, propagandakan terus menerus, akhirnya jadi hebat ya. Bahkan sejajar dengan Tuhan. Saya itu malah kasihan sama aslinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada usia 4 tahun itu saya kasihan kepada beliau, difitnah oleh anaknya, pengikutnya, muridnya, jamaahnya, sampai seluruh Ba'alawi yang ada difitnah padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Naudzubillah. Ya, termasuk diantaranya adalah tadi ya, qasidah ini. Dengan baca isinya, dan qasidah ini juga dicantumkan di dalam kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Di halaman sudah kami sertakan juga. Ya. Yang bisa panjenengan pelajari bersama, ya. Halaman 514 dan 513 kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad. Jadi mulai dari Atfan tayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami, sama sampai puluhan bait qasidah ini, sampai Rabbi fanfa'na, lagunya ya Rasulullah salamun alaik itu banyak, terserah. Kalau yang modern itu ya Rasulullah, ya Rasulullah salamun alaik. Ibu Roski Askia Putri, waalaikumsalam nggih Ibu Roski nggih. Ya Rafi'asya, itu yang modern. Tapi kalau yang agak kejawen, ya, kenusantaraan itu sama seperti syair tanpa waton itu. Ya Rasulullah, salamun alaik ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani, ya, dan seterusnya itu. Ngawiti ingsun ngelalar syairan, setelah Gus Dur meninggal barulah syair tanpa waton ini muncul. Jenengan titeni, ketika nanti Habib Lutfi bin Yahya meninggal akan muncul sebuah kitab karya beliau yang ditulis mulai tahun 90 itu saya sudah megang. Tapi belum jadi. Kitab Nujum namanya, yang mensarai tentang ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah maknai laqad ja'akum krontal prandul kok. Tapi karang kitab. Tapi nanti akan disempurnakan. Lalu disandarkan ya kepada beliaunya. Sama seperti syair tanpa waton ini bisa terkenal gara-gara suaranya mirip dengan Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ngawiti ingsun kelalar syairan kelawan muji maring pangeran. Itu aja kok repot. Mirip Gus Dur, tapi bukan. Itu pengasuh Ponpes Ahlus Sofa wal Wafa, Gus Nidom atau Gus Nizam As-Sofa namanya, dari Sidoarjo itu. Nah, hal-hal seperti ini coba para pemirsa dan pendengar semua tanya,
itu lagu Syair Tanpa Waton ku sapa ya Gus Dur. Pasti gitu, padahal salah. Bukan. Bukan. Ya sama seperti ini. Lama-lama nanti qasidah ya Rasulullah bisa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad karena ada kitabnya. Itu tadi kitab yang dikarang oleh seorang Habib atau Muhyiddin dari Marga Al-Munawwar ya kalau Habib ya. Dari kalau Ustadz ya Muhyiddin asli Maratapura ya. Kitab tersebut yang menceritakan tentang karomahnya, sejarahnya Imam Ahmad Ar-Rifai, Thariqah Rifaiyah itu. Tapi kenapa belakrak sampai kemana-mana? Kitab Ijabatud Da'i fi ba'dil manaqibil Imami Ahmad Ar-Rifai. Tentang sebagian manaqib Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, doa dan hizib beliau. Dihimpun oleh Abu Ahmad, ya Bapak Ahmad Zainur Ridho. Jadi Ahmad Zainur Ridho itu anaknya Haji Munawar bin Ahmad Ghazali. Asbagallahu alaihim fayudha ihsanihi aridwani amin. Ini orang Martapura. Beliau masih hidup. Kemarin itu menikahkan anaknya. Saya tahu. Salam untuk Kang Mas Abu Ahmad Zainur Ridho, Haji Munawar bin Ahmad Ghazali, revisi tarik ulang kitab karya panjenengan. Kalau tidak, panjenengan akan meninggalkan jejak dosa jariyah yang akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Tolong jenengan revisi dan umumkan kepada jamaah bahwa yang panjenengan cantumkan berdasarkan kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini keliru. Ya. Karena aslinya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu lebih lahir duluan. Tahun 866 Hijriah. Masehinya 1460-an. Ya, dan wafatnya tahun 944 Hijriah. Lah, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini lahirnya 1044 Hijriah. Wafatnya 1132 Hijriah. Lebih tuaan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Piye toki? Nah, ini namanya mau membodohi umat Islam ini. Dan anehnya umat Islam di daerah Kalimantan Selatan sana tidak waspada. Berbahaya, berbahaya. Ya Rasulullah. Ini berbahaya. Kalau di Jawa ya Syair Tanpa Waton itu. Ya, banyak orang yang tidak memiliki ya pertahanan kewaspadaan yang tinggi. Dan bahkan qasidah karya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini juga bisa dialihkan ke lagu Banyuwangian. Pernah kan ini untuk warga Banyuwangian ya, kendang-kendang kembul ya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Biasanya ini itu pujian anak-anak nang musola-musola Masjid NU itu. Saya malu kadang-kadang itu. Ya Rafi'asyani wa daraji atfataya jirotal alami ya uhailal judi wal karami wal karami sing sun hang reksa namung ambirika selawase ya mung ambirika. Lho apal mek nang. Maaf nggih, daerah Blambangan Banyuwangian. Nadanya bisa klop itulah. Jadi sebenarnya nanti diklaim-klaim sepihak seperti ini ya berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu Sunni, Syafi'i. Ya. Buktinya mana? Yang ngarang dua qasidah sebelum membaca nasar tibaannya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sama Ya Rasulullah salamun alaik sampai selesai itu. Di Ya Rabbi sholli ini ada penyebutan tentang sahabat.
Ya Rabbi warda anis sahabah. Lah itu kalau Syiah nggak mau. Syiah itu nggak mau ngakui sahabat. Sahabat yang penting-penting saja yang mendukung Syiah itu baru diakui oleh Syiah. Tapi kalau Sunnah itu enggak. Sahabat itu kita husnudzon bahwa walaupun tidak semuanya solih dan solihah. Ya Rabbi warda, ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda, ya Rabbi warda anis sulalah. Nah ini ya Rasulullah, bisa nada ini dimasukkan keduanya, ya. Jadi bisa nada pendek dan nada panjangnya, bisa semuanya, ya. Ini karya dari Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai, seorang ahli hadis, ratusan kali mengkhatamkan kitab Bukhari Muslim, hafal hadis ribuan. Tidak seperti 7 juta hadis itu yang palsuan, yang asli. Syekh atau Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, bahkan gurunya itu As-Sakhawi, itu gurunya beliau. Gurunya beliau. Lah kok mau diklaim oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Diwan ini. Jadi kitab Ijabatut Da'i itu ngambilnya dari sini. Diwan Al-Imam Al-Haddad. Di antaranya ada yang sesuai dengan tema. Kok malah api gambarnya? Nggak bisa ditampilkan ke sini. Halaman 522. Sudah kami sertakan, tidak semuanya. Karena ini banyak halamannya. Hanya 3 halaman saja. Yakni bukti tentang adanya mulai dari Advantayaji sampai seterusnya, bahwa ada di dalam Diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Yang menjadi rujukan, ya, seorang ulama atau muhibbin atau habib, ya, Al-Munawwar, ya, bin Ahmad Al-Ghazali itu tadi dari Martapura, Kalimantan Selatan sana. Nah, halaman 522 faedah. Ini berisi bait qasidah, syair-syair, ya, ada Kamil Madzuk, Kamil Mutawal dan seterusnya. Al-qasidatul lati awwaluha ya ya Rabbi aidit ma fil husni laksani hal min sabilin ila luqiyaka ya ghani. Ini qasidah yang biasa dibaca oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Katanya seperti itu, ya, katanya dalam kitab ini. Yamtadihu biha ustadzal akabir. Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu selalu memuji ngalem dengan memakai qasidah ini terhadap guru besar, Ustadz Al-Akabir, guru besar, wasyaikhos syuyuh, dan gurunya guru-guru, ya. Yaitu siapa? Al-Kutub Sayyidana Al-Faqihil Muqaddam. Faqih Muqaddam maneh, ya, sing dadi wasilah pertamanya Rotib Al-Haddad. Nah, kenapa kok saya melarang umat Islam Indonesia dan bahkan dunia untuk membaca Rotib Al-Haddad dengan wasilah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam? Ini jenengan simak ini nanti. Halaman 522 kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad. Ini Al-Faqihil Muqaddam Muhammad Ibn Ali Ba'alawi. Wa qala an-Nazim radhiyallahu anhu, ya, yang membacakan qasidah ini, ya, qad fa'alna qasaida fi sayyidina al-faqihil muqaddam. Sengaja kami lakukan dengan membaca qasidah-qasidah ini, kan banyak ini. Setelahnya kan ada qasidah-qasidah semua. Begitu hebat mereka, getol, tidak pernah berhenti. Habaib-habaib itu mengarang kitab. Ada yang kitab itu 3 juz, 3 jilid, ribuan halaman. Tapi isinya nol. Isinya doktrin di tengah dan akhirnya, ya. Qad fa'alna qasaida. Qasaida itu jamak dari qasidah, ya. Fi sayyidina, yang menerangkan, memuji tentang
kebesaran al-faqihil muqaddam ai ghairi hadi, selain yang ya bi aidit ma fil husni. Selain ini ada keterangan lagi ya setelah halaman ini di redaksi qasidah yang berbeda. Li umurin karena ghairi hadi, li umurin karena suatu perkara atau perkara-perkara. Aridotan, kenapa nggak aridotin ya? Karena aridotan ini kosoida ya, istilahnya ke sana, yakni aridotan itu perkara yang datang belakangan, perkara sing anyar teko, yakni tergantung situasi dan kondisi ya, di mana keadaannya ya. Qala, dan beliau berkata, wa huwa alladzi taduru alaihi ad-dawairu fi hadhil jihad lana wa li ghairina. Ini tergantung karena beliau al-faqihil muqaddam, wa huwa utawi al-faqihil muqaddam iku alladzi perkara, wa huwa utawi nazim ya. Qala an-nazim wa huwa alladzi taduru alaihi ad-dawairu fi hadhil jihad lana wa li ghairina. Intinya keadaan dalam pujian terhadap al-faqihil muqaddam ini selalu berada di satu putaran lingkaran daerah-daerah ya, dalam setiap arah-arah ini yang berguna untuk kita dan selain dari golongan kita. Lalu diteruskan, waqala radhiyallahu anhu, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad berkata, innal yada fi hadzal sya'an lana min arba'atin min akabiri Ali Ba'alawi. Jadi kami mendapatkan ya madat ya, keistimewaan, karomat dan lain sebagainya itu dari 4 pembesarnya keluarga Ba'alawi, yakni Al-Faqihil Muqaddam, Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syekh Umar Al-Muhdor, dan Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi kalau kita membaca kitab nasab ataupun sejarah ataupun kitab tasawuf, Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus itu bukan Abu Bakarnya yang Al-Aidrus. Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakron. Ini saudaranya Habib Ali, pengarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah. Jadi Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar As-Sakron. Jadi 4 orang ini yang beliau dapatkan secara sambung menyambung, gandeng menggandeng tangan ya. Istilahnya sanadnya itu mutasil gitu ya. Nah, wal ana, dan sekarang berarti masa hidupnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, falyadulana, maka pengambilan ilmu ya secara mutawatir ya sandaran sanadnya minan nabi, dari kanjeng Nabi SAW, bi ghairi wasitotin, dengan tanpa perantara. Karena 4 orang Habib ini sudah meninggal dunia sebelum Habib Abdullah bin Alwi al-Haddadnya gitu. Maka langsung tidak perlu 4 orang ini atau lainnya, langsung kepada kanjeng Nabi kita bila wasitotin. Lah wa idza askala lan nalikane angel bulet ruwet alaiya ing atase ingsun apa al hadisu hadis. Bukan hadis kanjeng Nabi, misalkan ketika memahami kitab syarah ya Muskilil Athar ya Imam At-Tahawi, misalkan angel itu ya memahaminya. Lah itu langsung as-sahihun amla. Apakah hadis-hadis karya dari Imam At-Tahawi yang dibukukan di dalam kitab syarah Muskilul Athar itu sahih atau tidak? Nah, jawabannya apa? Akhadtuhu minan nabi. Akhadtuhu jupuk ya sopo ingsun hu ing iskal ya ing keterangan sahih apa orane minan nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasitotin, kelawan tanpa perantaraan, langsung. Sama seperti cerita yang sering kami sampaikan, seorang Syekhoh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi, kalau ada tamu minta petunjuk, mungkin mau nikahan, pindahan, ya mau
berangkat haji. Berangkat haji nggak bisa nentukan ya. Yang nentukan itu kloter pemerintah ya. Mungkin mau apa-apalah, mau pergi jauh misalkan, mau perantauan ya, mau apalah, mau nanam padi, itu langsung masuk kamar. Ketemu siapa? Kanjeng Nabi. Dengan cara apa? Fil yaqadhati. Jaga seperti ini. Lah, begitu juga Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad ya bila wasitoten kan ya tanpa mimpi kan. Ya mestinya langsung konsultasi. Kalau kita melihat ya keyakinan seperti ini, maka tidak perlu adanya ijtihad. Kehati-hatian. Nggak perlu langsung konsultasi kepada Kanjeng Nabi, cukup. Bahkan Quran itu nggak perlu. Bisa-bisa. Hadis nggak butuh. Langsung ketemu Kanjeng Nabi saja kalau ada masalah apa. Misalkan ini ada masalah baru ya. Kita ketika melakukan pelanggaran waktu ibadah haji di Mekah sana itu ada dam ya. Lah dam itu apakah menyembelih kambing boleh disembelih di Indonesia karena yang banyak membutuhkan itu di Indonesia ya. Kalau di Arab Saudi di sana itu maling dagingnya dibuang kemana kita nggak tahu jelunturungnya ya. Nah, ini bagaimana? Ya, langsung konsultasi kepada Kanjeng Nabi kita lah saja. Nggak perlu baca kitab fikih, Imam Madzhab 4 itu nggak penting. Kanjeng Nabi langsung. Jadi inilah kedustaan yang luar biasa. Ya. Terus ada yang mau mengatakan ini fitnah belaka. Ayo di Lora Ismail Al-Khalili dari Bangkalan sana. Jangan ngaji masalah ilmu nasab dan sejarah saja. Ayo kaji kitab-kitab karya internal mereka. Ketemu semua nanti. Apakah benar itu? Apakah sesuai dengan hujah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidaknya? Lanjut dengan bisa ketahui Kang Mas ya, Azaim bin Ahmad bin Kiai Maksum Lasem belajar bareng. Saya melihat videonya Kiai saya yang saya muliakan, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makhrus Ali Lirboyo. Wong tua dibawa ke sana, ke Tarim, kota wali sana. Diwisuda jadi wali keluar dari Tarim sana. Akhirnya ya begini jadinya. Yang tidak mempan oleh rayuan habaib dan muhibinnya itu siapa? Gus Mus. Hebat beliau. Mau diajak jalan-jalan ke Tarim sana, nggak mempan. Lainnya Gus Azaim ini, berkali-kali. Gubu Yahya, oke. Setiap pengasuh pondok pesantren besar diajak kerjasama. Kalau bisa mengirimkan santrinya dapat fee. Seperti orang ibadah umroh itu. Saya dapat 10 ya anggota yang ikut saya ibadah umroh, saya dapat fee 1. Nah, sama seperti itu. Gratisan, intinya seperti itu. Untuk mempromosikan Tarim kota wali, jalan-jalan kota Tarim itu adalah guru. Syekhun man la syekholah. Guru bagi orang-orang yang tidak memiliki guru. Gedabrus. Ngono iki sekelas Kiai Azaim percaya. Sekelas guru saya yang saya muliakan Haji Abdullah Kafabi percaya. Sekelas Kiai Haji Miftahul Akhyar percaya. Why? Kaya apa iki? Jadi ini 50 tahun yang akan datang. Seandainya kita diam, tidak meluruskan seperti ini. Kiai diam saja. Kiai ala wis tah kono wis mbah abai noreken. Ya, hancur lebur. Agama Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW disampaikan ke seluruh alam semesta dikacaukan, dirusak di Indonesia. Kalau kitab-kitab seperti ini diaman yang asli lah ya nggak laku. nggak laku. Baru-baru ini ada tulisan di Ismail Al-Khalili itu katanya, kenapa repot-repot ngurusi nasabnya Pak Alawi, wong duriahnya Ali bin Ahmad saja. Kami akan jatuhkan Anda dengan 3 langkah. Jangan macam-macam, nggak usah ngurusi itu. Ayo baca secara lengkap ya kitab nasab dan sejarah internal eksternal tobakot yang ada. Jangan hanya 1-2 saja. Ketemu dek Ismail Al-Khalili, ketemu nanti. Itu, okay. Ayo baca ini juga, baca ini. Beli kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad. Di Shopee ada, ya. Kalau kesulitan pesan saya tak kirimkan ke tempat panjenengan, ya.
Wa qala radhiyallahu anhu innal yada fi hadza sya'n. Sak temene tangan ya, tangan itu ya penyampaian ya dari satu ke tangan yang lain dan seterusnya fi hadza sya'n ing dalem iki tingkah lana kedue ingsun iku min arbaatin sanging wong papat min akabiri ali Ba'alawi sanging penggedene keluarga Ba'alawi yaiku Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihul Muqaddam wa Syekh Abdurrahman As-Segaf ya ini punjer ya punjere Habib ini masuk wa Syekh Umar Al-Mundhari anake ya Umar Al-Mundhari itu bisa menghidupkan istrinya yang meninggal bisa menghidupkan bagal wah nanti tak ceritakan lagi dalam kitab Faidul Asrar ada Wasyekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus ya. Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakron. Ada kitab khusus nanti yang menerangkan tentang karomahnya ini. Mawahibul Qudus fi Manaqibi Ibnil Al-Idrus ini. Kapan-kapan kita bahas, okay? Jadi kitab-kitab karya mereka sudah ada di tangan kita. Jangan khawatir. Gedabrus mereka akan kita bongkar semua. Ya, nanti mereka paling senjatanya adalah Wahabi. Kitab karyamu dewe Wahabi. Kalau ini kitab karya saya, oh Wahabi bisa menuduh saya. Tapi ini kata jenengan sendiri. Ya ini. Jadi falyatu lana minan nabi bi ghairi wasitatin. Gak perlu lah. Yang penting duwe ilmu klenik, mistik ya. Langsung ketemu Kanjeng Nabi ya. Bila wasitotin tanpa perantaraan langsung wa ida askala alayya al hadis misalkan hadis yang bener iku kalimah apa ya apa ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah apa ida usnidal amru ila ghairi langsung konsultasi karo Nabi as-sahihun amla mana yang benar apakah hadis ini sahih Kanjeng Nabi nanti Kanjeng Nabi yang menjawab. Jadi ada apa-apa langsung konsultasi dengan Kanjeng Nabi. Enggak perlu Quran, enggak perlu hadis, enggak perlu ijma' qiyas. Ulama-ulama itu enggak perlu, kita buang saja semua. Karena apa? Langsung konsultasi dengan Kanjeng Nabi. Sampai weton-weton yo gawe jenenge anak. Neptu dinolan pasaran iki Kanjeng Nabi kabeh. Ini namanya merendahkan keagungan kemuliaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita biarkan dosa apa yang kita tanggung bersama se-Indonesia Raya. Itu loh, okay? Jadi wa idza askala alayya al hadits as-sahihun amla. Ya. Akhadtuhu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila wasitotin. Oleh sebab itu Habib ini masih memproduksi hadis sampai sekarang. Agama Islam ini belum sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina itu enggak berguna. Oh, belum sempurna kok. Kanjeng Nabi masih kita mintai pendapatnya. Jadi ini akhadtuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin. Oleh sebab itu, kenapa saya juga melarang kitab sholawat Busyra? Ya karena itu dari Kanjeng Nabi. Nggak usah nanti anak-anak santri menggugat saya masalah nahwu sorobnya, tarkibnya bagaimana, ya keindahan bahasa kalimatnya, asbabul wurudnya, lahirnya sholat itu tuh bagaimana itu loh. Itu Kanjeng Nabi. Kenapa saya melarang Simtud Duror? Karena Maulid Nabi Simtud Duror karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu seorang ahli halusinasi. Ya, 3 kali pertemuan dengan Kanjeng Nabi fil yaqadha. Kanjeng Nabi yang mendekte ya langsung di hadapan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, terus ditulis sama anaknya Habib Ali. Tulis nak ya. Ini langsung ya. Nah, ini Simtud Duror ini ya 3 hari. Hati Kanjeng Nabi yang menunjukkan tulisannya, kalimahnya seperti apa. Terus jenengan amalkan Simtud Duror. Lah itu bagaimana? Keyakinan bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masih konsultasi dengan Kanjeng Nabi ketika ada masalah-masalah tentang kesahihan hadis atau tidaknya, tentang kemuskilan ya.
terus jenengan percaya mengikuti Rotib Al-Haddad, karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Guru kencing berdiri, murid ya kencing berlari. Ya itu. Oleh sebab itu alasan-alasan saya itu sudah saya pikirkan sedemikian rupa. Perbandingannya dari kitab sumber mana yang kami dapatkan. Sehingga kami melarang Rotib Al-Haddad. Kami melarang Simtud Duror. Kami melarang Sholawat Busyra, Sholawat Al-Yamani, terus Sholawat Al-Badawi, ya. Surat Al-Badawi, ya, yang sering dinyanyikan itu ya. Terus Sholawat Ya Tarim dan lain sebagainya. Jadi Diwan Al-Imam Al-Haddad sebagai rujukan dari kitab Ijabatud Da'i yang menyebutkan bahwa qasidah karya dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu karya asli dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jelas ngedabrus ngapusi nggih. Budewi Fortuna ndoro nggih. Sales Kecap Teram. Waalaikumsalam semuanya nggih. Pak Sales Kecap Teram. Tudenius. Adi Hidayat si paling halaman. Mukibinnya Pak Umar melotot ya. Nggih, Pak Tudenius si paling berani itu. Monggo di subscribe ya. Begitu juga ada channel anak muda, yakni Mas Beni Subhan, itu luar biasa. Takli Jagat Baru itu isinya enak diikuti, ada banyolannya, ada guyonannya, nggak terlalu tegang-tegang seperti saya. Monggo, nggih, Pak Tudenius, nggih, Pak Mas Adi Hidayat itu. Ya itulah penyakit ulama kita itu sekarang males nambah ilmu pengetahuannya. Nggih. Pak Hari Agus, waalaikumsalam nggih. Nggih, matur suwun Pak Hari Agus, terima kasih telah mengikuti nggih. Sri Kandi HR, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Parno Parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Yai Nurhia. Semoga senantiasa sehat. Amin. Matur suwun Pak Parno nggih, Pak Parno. Pak Mbah Joyo, kitab Ba'alawi isinya hasil jiplak kitab-kitab ulama yang ada. Ada yang tidak jiplak. Tapi ya kalau ada kitab yang sekiranya itu populer di kalangan umat itu diakuinya. Gitu. Ya. Buktinya tidak hanya kitab saja ya, kota-kota diakui semua. Pahlawan-pahlawan diakui semua. Bendera merah putih diakui semua. Burung Garuda ya diakui juga. Ya apalagi nanti. Pulau Jawa milik saya, Indonesia milik saya. Apalagi ayo coba. Ya, karena memang seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mereka saja. Kita ini hanya penumpang saja. Kita hanya ngontrak atau kos ikut mereka itu loh. Karena kita ini budak, ndoronya itu mereka. Nggih, mohon maaf nggih. Pak Jeri Tambun, assalamualaikum. Sugeng dalu nggih. Pak Jeri Tambun dari Pekalongan, matur suwun nggih, matur suwun, terima kasih. Nggih. Jadi nanti dua PDF yang kami sertakan di bawah video ini di link heizin.com jenengan buka bersama untuk bukti ya kebenaran apa yang kami sampaikan. Jangan mudah percaya terhadap omongan saya sebelum membuktikan datanya. Jadi buktikan sendiri itu bukan kitab karya saya. Ya. Karya dari seorang ulama yang sekarang masih hidup ya. Saya nasihati ya Kang Mas ya, pengarang kitab Ijabatud Da'i, fotonya ada ya, fotonya ada. Itu foto, ini foto masih mudanya. Sekarang sudah lumayan tua tapi masih sehat kok. Kemarin sudah masih menikahkan anaknya. Nah ini loh. Nah ini lihat wajahnya Muhyiddin ya, luar biasa ini. Mohon maaf nggih. Ini. Jadi mumpung masih hidup ya saya nasihati cabut ya yang sudah kalian sesatkan selama ini itu harus jenengan ganti ya, revisi ya, ceramahi Muhyiddin dan pengikut jamaah panjenengan. Kitab yang jenengan sudah kadung sebar luaskan ya. Berapa puluh ribu atau ratus ribu, bahkan berapa generasi orang yang meyakini kitab Anda. Ustadz Haji Munawar bin Ahmad Ghazali,
orang menyebutnya Habib dari Marga Al-Munawwar katanya kalau di sana itu. Jadi ini mulai dari Kalimantan Selatan. Sebenarnya malam ini kami ini mau podcast bersama dengan tokoh masyarakat Kalimantan Baratnya, tapi kami tunda. Insya Allah kita jadwalkan menunggu instruksi ya dari guru saya. Nanti bahaya atau tidaknya kan gitu. Dari romo guru saya itu Yai Joko Syahmat itu yang memberikan gak saya gitu. Ya, jadi guru-guru saya itu termasuk orang yang memiliki kelebihan jadab semua. Jadi kalau misalkan ya nggak percaya jadab, boleh guru-guru saya itu jadab, wali mastur dan majdub semua. Tapi majdubnya ilmiah, nggak seperti majdubnya Ba'alawi. Nggih, begitu, nggih. Insyaallah, nggih. Berikutnya kami akan berinteraksi untuk membaca tulisan komentar panjenengan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya lihat dulu. Nggih, ada pesan-pesan banyak ini. Apakah ziarah ke Tarim lebih mulia daripada ibadah haji? Ada kitabnya. Lebih mulia ke Tarim daripada ibadah haji. Ada kitabnya. Nggih. Ada kitabnya Pak Yai, ada. Nggih. Nanti kita buka bersama lagi, nggih, mengingatkan saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad Ghufroni. Agama adalah area vital yang sensitif. Sekali kena usap bisa terlena, bahkan bisa saling bunuh. Kapan agama itu sebagai alat pencerah, bukan sebagai area sensitif yang diindustrialisasi dan politisasi PBNU? Bagaimana? Nggih, Pak Ahmad Ghufroni. Lurus panjenengan. Komentar panjenengan ini sangat berbobot. Ke atas nggih. Nggih, mohon maaf nanti atas ini Pak Ahmad Ghufroni ini kok ketok. Mohon maaf nggih. Yang disampaikan oleh admin kita ini terlalu ke bawah nggih. Nggih. Memang jualan agama di Indonesia ini masih laris manis semua. Pokoknya ada janji-janji surga. Ya. Walaupun palsu atau tidaknya itu mereka tidak terlalu mempersoalkannya. Contoh yang bisa dibuktikan ya adalah aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ya, itu kan jualan agama dengan produk surga dan mengancam dengan ancaman neraka. Ya, sehingga orang itu ketakutan dibuatnya. Habaib Ba'alawi juga begitu menirunya. Tidak hanya Habaib Ba'alawi dan LDII saja, tapi juga banyak aliran-aliran ya lainnya. Doktrin-doktrin yang mengekang perkembangan pemikiran pengikutnya, membodohi jamaahnya. Ini yang harus dikikis bersama. Ulama itu mencerdaskan umat. Podo-podo pintere, orang minteri dewi, ora. Tapi ayo orang yang cerdas itu bisa mencerdaskan lainnya. Berbagi informasi bersama. Kalangan pesantren-pesantren kita ini menurut saya harus mau up to date, mau open minded, mau terbuka untuk menyerap ilmu-ilmu terbaru demi kemaslahatan bangsa umat ya manusia. Semuanya, jangan hanya berpegang teguh pada kitab kuning saja. Kapan bisa majunya? Insya Allah kedepannya kita ini akan membuat satu fakultas pertanian, peternakan, perikanan terpadu. Itu juga pesantren terpadu. Lulusan pesantren itu bisa langsung menjadi peternak, petani. Ya. Pekebun yang modern ya, didukung oleh alat-alat canggih dari Eropa dan China gitu. Insya Allah seperti itu. Nggih. Nggih, Pak Ahmad Ghufroni. Nggih. Oh, ya sing atas ya. Pak Supardianto. Atasnya mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggih, atas banyak ya. Kok gak kelihatan? Pak Nur Hadi, iki ya? Atas lagi ada lagi. Masya Allah, saking banyaknya tulisan nih.
Oh, banyak ya. Pak Budi Susilo, di Nasional Arsip, data para kapiten Arab sangat jelas-jelas Kiai, para imigran Yaman itu dibawa Belanda. Nggih. Oh, masa iya? Pak Hari Agus. 4 Mei lah. Mohon maaf nggih. Nggih. Pak Nur Hadi gak kelihatan ini. Bagaimana penjelasan ilmiah tentang mayat yang dikubur? Oh, sudah ya kemarin kok ini. Kok jauh. Mohon maaf nggih, mohon maaf. Nanti komentar pas pertemuan kemarin saya bacakan, nanti banyak yang protes ya. Pak Sri Kandi HR, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam nggih. Paling Great Wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih. Penonton semua saya selalu Cirebon hadir nggih, monggo Pak Great Wisdom. Muhammad Gibran. Roy Said Putri spill dong. Kok malah ngomong dewi karo bolone. Nggih. Nggih, Pak Hari Agus. Waalaikumsalam nggih. Pak Hari Agus tadi yang pertama Pak Hari Agus ya. Nah, Pak Hari Agus. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Derek ngau semoga Pak Yai sehat selalu. Amin. Matur suwun. Waalaikumsalam Pak Hari Agus sama-sama. Pak Gavin, Assalamualaikum Raya hadir nggih sama. Pak Sumardianto, Assalamualaikum Yai. Kadang bikin umat yang bodoh seperti saya, mboten jenengan justru pinter. Saya tambah mumet yang mengatakan bahas nasab nggak ada kerjaan. Banyak pekerjaan. Nggih, saya itu banyak pekerjaan yang formal ataupun non formal ya, itu banyak sekali. Tidak hanya saya, semuanya itu banyak pekerjaan. Seandainya mementingkan keluarganya, pribadinya ya enggak sampai melakukan ya seperti ini ya. Mengorbankan waktu dan tenaga, konsentrasi semuanya. Nggih, jadi nggak ada kerjaan katanya. Jangankan nasabnya, makan minum Nabi kita dibahas, apalagi nasabnya pripun toh nggih Pak Supardianto. Makan minumnya Kanjeng Nabi dibahas. Masa nasabnya nggak dibahas? Nggih, jadi bahas nasab itu justru mencerdaskan ya. Mencerahkan ya pemahaman masyarakat kita, umat Islam Indonesia semuanya, nggih, bukan malah dituduh sebagai pengangguran, kurang kerjaan. Nah, ini tapi ada bagusnya, kemarin kan sudah saya terangkan nggih Pak Supardianto, dengan ucapan yang dilontarkan oleh beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu akhirnya banyak respon ya, akhirnya ada yang memaknainya dari sudut pandang yang positif, ada yang negatif gitu. Kalau tidak begitu nanti kan meredup lagi ya, karena manusia itu mahalul khoto' wan nisyan, banyak lupanya. Akhirnya tertutup dengan berita-berita terbaru. Oh, hari ini ada 13 orang mati di Garut gara-gara meledakkan amunisi yang sudah expired oleh Angkatan Darat TNI ya misalkan. Nah, ini akhirnya berita-berita yang lama ini tertumpuk-tumpuk itu manusia seperti itu, manusiawi. Lawang tsunami Palu saja 2018 yang lalu kita ini banyak yang lupa kok. Likuifaksi di Palu itu seperti apa kita banyak yang lupa. Nggih, Pak Supardianto, nggih, matur suwun. Pak Hermawat, salam Yai. Waalaikumsalam. Ada sedikit ulama yang ngendiko salat Jumat tak wajib sebab sejarahnya sebagai sarana misi visi penduduk setempat dan tak ada khutbah Jumat Nabi. Jelasnya Yai, wajib fardu ain bagi kaum laki-laki dalam setiap kampung. Ya, itu sudah ijma ya. Kalau ada sedikit ulama yang tidak mewajibkan, itu berarti nggak paham surat Al-Jumu'ah. Kewajiban surat Al-Jumu'ah, sholat dan khutbah Jumat itu ada di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ada perintahnya. Jadi Bahar Muhammad wajib fardu ain. Kalau sebelum ada surat itu ya belum wajib ya, karena masih dalam kondisi meluaskan wilayah ya, termasuk ya masih dalam kondisi yang sulit gara-gara perang dan lain sebagainya. Tapi setelah ada
ayat dan surat Al-Jumu'ah itu, maka ibadah Jum'ah itu diwajibkan, apalagi pada saat sekarang ini. Jadi wajib. Pak Santri Goib, banyak hadis baru dari Habib Alawi ya, ada. Termasuk sholawat busro itu ya hadis ya Kanjeng Nabi. Simtud durar itu hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi nek sapa-sapa sing maca simtud durar langsung Kanjeng Nabi dekate ngono, sampai dimaknai seperti itu oleh Ustazah Halimah Al-Idris. Kan itu ke. Pokoknya maca kitab simtud durar, maulid simtud durar Kanjeng Nabi itu rawuh langsung di depannya. Kamu nanya. Aduh, aneh-aneh aja. Nggih. Kadang-kadang penglihatan seseorang itu kan pas di dimensi berapa tingkatannya langitnya itu kadang-kadang, sehingga mata kelihatan sama korneanya tapi daya tangkapnya bisa berbeda-beda. Pak Santri Goib, hadis termasuk yang terkenal itu hadis tentang kopi, hadis tentang bawa tasbih, dan hadis tentang duduk dekat wali yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Bahkan ngibadah loh, ngibadah karo Gusti Allah sampai badan itu tercerebur, sampai hancur lebur, itu lebih baik. Yo ini berarti yang kremen ngibadah karo Gusti Allah lan. Min antakoto irban irba, itu ada hadisnya. Sarhul Ainiyah ada, Surah Rawi ada, dinukil terus oleh kitab-kitab setelahnya. Lebih baik, lebih utama dekat dengan habaib, ya, wali. Ziarah nang makam Nurul Mustofa Jakarta, Mbah Habib Ali Kuitang, Habib Soleh Tanggul, daripada ngibadah sampai tercerebre tubuh kita. Ini ngomong apa? Terus ngono iku sing sabdo sapa Kanjeng Nabi kita. Lho piye to iki? Ya, Dik Mundur bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid dia sering mengatakan, setiap hari Habib Soleh Al-Hamid selalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gedabrus. Ngono iki ya isih ana sing percaya. Taubatlah wahai muhibin sedaya, nggih taubatlah. Nggih. Jangan dipercaya. Beragamalah dengan ilmiah. Nggih. Dan data, nggih, berdasarkan data. Pak Karsono bin Yadi, pengalaman dijajah bangsa lain ratusan tahun, seharusnya bangsa kita lebih berhati-hati dan waspada terhadap doktrin bangsa lain. Nggih, Pak Karsono bin Yadi, kok malah kita ini mau diadu domba? Piye to? Nggih. Kelemahan, nggih, bangsa kita sejak dulu itu mau diadu domba. Hono Coroko, Doto Sawala, Monggo Botongo, Podo Joyonyo, ya kan ceritanya Adisoko kan, perselisihan perbedaan pendapat akhirnya saling bunuh-membunuh satu sama lainnya. Kalau anak-anak muda kita atau dewasa tua kita yang gabung di ormas-ormas preman itu ya kurang kerjaan ya. Negara harus meniru negara San Salvador, El Salvador, dengan ibu kota San Salvador itu. Preman-preman dituangkap semua, yang bikin rusuh masyarakat kita. Apalagi di Jakarta itu ada perang antar kampung. Ini piye to ki? Padha bangsane, padha agamane, padha menungsane, apa meneh padha agamane kok iso perang antar kampung piye? Celurit dawa-dawa itu ya. Celurit apa jenenge ya? Celurit sampai dawa itu kanggo sapa perang? Pak TNI, Polri, tolong mereka yang suka perang, preman-preman kita, kirimkan ke Papua. Di lapis pertama. Di lapis ketiganya baru TNI, Polri kita. Ya, lah piye? Piye to? Celurit sing sabit sing panjang. Kok perang piye to? Ya, bajing loncat, preman-preman ngerampasi truk-truk nang Sumatera, nang Banten. Bacok ngerampas sepeda montore dulure koncone dhewe, tanggane padha bangsane. Lah iki piye to? Penjara kita nanti penuh dengan kaum durhaka. Masuk neraka. Nih. Tak terkira jumlahnya. Ini termasuk yang perlu kita atasi bersama.
Nanti insya Allah akan ditata ekonomi kita, akhlak kita, wadah untuk bisa menerima derajat kita bagaimana. Insya Allah nanti akan kita programkan bersama. Jadi ini harus didukung oleh semua. Nggih. Itu nggih Pak Karsono bin Yahdi nggih. Pak Nur Hadi, kenapa penduduk neraka banyak wanitanya Pak Kiai? Mohon maaf nggih, saya ini nanti Ibu Dewi Fortuna, Bu Rotsi Askia Putri, ya, terus mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya Bunda Maimunah, ya, semuanya mohon dimaafkan. Ini saya menyampaikan sesuai dengan hadis Nabi kita, tidak menyinggung wanita siapa saja, tapi semuanya, seluruh wanita sedunia. Rasulullah yang sudah menjelaskannya, bukan saya, bahwa kebanyakan penduduk neraka yang Nabi kita melihatnya yaitu kaum wanita. Kenapa? Ditanya Rasulullah oleh sahabat yang ada. Ya karena kaum wanita atau istri, ya ini khususnya istri-istri itu tidak mau berterima kasih atas kebaikan suaminya dan bagian belanja pemberian suaminya. Ini yang membuat istri-istri masuk neraka. Masuk neraka hidupnya akan merana. Akhirnya ada perceraian di mana-mana. Ya, akhirnya ada bubrah rumah tangga. Ini gara-gara ya ini. Biasanya kalau pas atau karan atau pertengkaran rumah tangga itu, istri itu selalu menggugat, "Wes, cerai saya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Aku selama iki boy apa? Loh, selama iki hati gak dihitung ya. Kebaikan suami, kemampuan suami itu gak dihitung. Dintekno kabeh seperti kemarau ya, 1 tahun dihujani 1 jam saja. Ini yang akhirnya membuat banyak wanita masuk neraka. Akhirnya kan anak juga ikut terlibat ya dalam kesengsaraannya gara-gara ibu rumah tangga atau ibunya, mamanya, ya uminya ini selalu tidak berterima kasih, kurang syukurnya terhadap pemberian dan kebaikan suaminya. Suami itu selalu kemana-mana menyembunyikan ya rasa kesalnya, letih lesunya gara-gara mencari nafkah. Apalagi suami-suami yang sudah pensiun atau suami-suami yang pengangguran, itu kan di mata istrinya kan kurang ya enggak hina ya di bawahnya hina lah gitu ya. Ya biasanya istri-istri itu kan begitu melihat kenyataan, wah enak ya, bayangno ya, gambaran di sana itu wah kayak iklan-iklan televisi itu ya. Wah, kelihatannya hati wang sinawang. Memandang ya langit lupa daratannya itu. Siapa saya? Alhamdulillah suami saya mau bekerja menjadi tukang gojek, nggak apa-apa, yang penting bertanggung jawab, semoga barokah. Nah ini istri yang saleha. Oleh sebab itu Habah Haji Romai Rahmatu selalu mengingatkan kita termasuk kaum wanita untuk hanya istri saleha berhiasan dunia. Nah, ini yang membuat ketenangan seorang suami. Sehingga suami ini nggak mau korupsi, nggak mau mencari rezeki yang tidak dihalalkan oleh ilahi. Ya, karena didukung oleh istri yang menerima, ya, mensyukurinya. Gitu, gitu. Pak Nur Hadi. Ya, tadi ya tidak semuanya. Ya, kebanyakan itu kan ya di satu negara. Ada negara yang penduduknya itu mayoritas pria, ya. Terus bagaimana masuk neraka? Ya lebih banyak prianya. Geng-geng preman-preman yang ada di negara El Salvador itu ya banyak prianya. Berarti yang banyak masuk neraka ya pria. Belum tentu. Jadi hadis Kanjeng Nabi tergantung situasi dan kondisinya, menurut hati. Tidak digebrah ya semua. Di Uni Emirat Arab, ya, penduduk asli Qatar ya, Dubai sana itu cuma berapa ya? Cuma 10%-nya. Kebanyakan itu ekspatriat dari luar negeri semua. Dan wanita itu sangat mahal harganya. Coba kalau tidak percaya,
walaupun di negeri Bahrain, ya, Manama sana, di Qatar, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Sharjah, Fujairah, Ras Al Khaimah dan seterusnya, ya, melihat turis dari Indonesia yang tidak berjilbab itu, mereka sangat tertarik, ya, seperti kambing gitu. Karena apa? Saking mahalnya, jarangnya, minimnya wanita di sana. Nah, itu jadi tidak semuanya, tapi di daerah Rusia banyak wanitanya yang nggak laku, prianya itu males. Di Jepang itu juga tidak banyak orang mau menikah, ya, punya anak, ya menikah mau tapi tidak punya anak, ya, karena bermasalah katanya seperti itu. Nggih, begitu Pak Nur Hadi, nggih. Pak Karsono bin Yadi, sudah tadi, ya. Bu Senseta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Habib tersebut tidak sedikit pun menggunakan predikat sufinya dengan benar? Nggih? Kalau memang sufi benar, misalkan berstandarkan kitab Ihya Ulumuddin, misalkan Al-Hikam, misalkan kitab Tanwirul Qulub, misalkan, ini nggak masalah sebenarnya, ya, nggak masalah. Tapi kadang-kadang nggak terima, terus nggak aneh-aneh. Padahal sebenarnya di dalam kitab Mawahibul Qudus ini juga Habib itu selalu menyanjung Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu tidak min dzurriyyatin Nabi, ya. Kenapa? Ya, katanya Habib Ba'alawi mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga bukan cucu Nabi. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali juga bukan cucu Nabi. Jadi Thariqah Abu Madian, Thariqah Madianiyah, yang diikuti oleh Muhammad bin Ali Ba'alawi itu juga tidak termasuk min dzurriyyatin Nabi, Abu Madian itu, ya. Terus bagaimana lagi? Ba'alawi kurang, ya, sufinya, terus selalu mengadopsi sufi-sufi Syi'i. Akhirnya jadinya seperti ini, Bu Senseta. Oke, malah berlagak seperti Allah itu hanya teman. Oke, Allah itu dianggap kayak, ya, Kanjeng Nabi, ya, kayak bolo dewi direndahkan, kayak adike rumah sana, dikongkon-kongkon nih. Gusti Allah kadang-kadang ya begini. Oke, di dalam nanti nggih Bu Senseta kita bahas lagi. Jadi Gusti Allah itu kayak diajak ngomong-ngomong kayak bolo dewi gitu loh. Ya, kalau ahlillah, ya, bahasa ahlillah itu boleh, tapi tidak boleh diekspos menjadi sebuah kitab seperti ini. Sama seperti pengalaman spiritual pribadi Imam Ahmad Ar-Rifai yang ketika menziarahi makam Nabi, katanya astone Kanjeng Nabi keluar dari makamnya lalu menyalami Imam Ahmad Ar-Rifai, disaksikan 12.000 orang, 90.000 orang, 120.000 orang, 1 juta orang. Itu nggak boleh dituliskan di kitab Jami' Karomatul Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani pun itu nggak layak. Itu pengalaman spiritual pribadi. Dan di kitab yang kami sertakan di link heizin.com di bawah video ini juga begitu. Tentang biografi atau manakib, sebagian dari manakibnya Imam Ahmad Ar-Rifai juga dituliskan. Ada syair-syair yang biasa disampaikan oleh kaum-kaum sufi untuk memuji Imam Ar-Rifai itu. Itu pengalaman spiritual pribadi. Guru saya juga begitu. Guru-guru saya itu dapat bisikan dari Allah. Itu disampaikan hanya kepada orang yang sekelas, yang selevel, satu dimensi dan frekuensi. Kalau tidak, enggak. Nah, kalau ditulis dalam satu kitab kan ya, akhirnya menjadi riya kan begitu. Nggih, Bu Senseta. Diagungkan sebagaimana mestinya. Nggih, Bu Senseta. Nggih, matur suwun. Pak Joko Nur, dari ngasih nggih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang nggih, matur suwun. Doa panjenengan nggih memberikan kesehatan, keselamatan melindungi amin wa anta kadzalik nggih, Pak Joko Nur. Pak C. Apa dan dari mana sumber referensinya bahwa Buya Ar-Razi Hasim tahu tentang Ismur Ruh dan Nur Muhammad, Pak Yai? Apa kena Malik Kuliah atau mungkin dari Pak Alawi dan LDI? Wallahu alam nggih Pak Jai, masalah Mas Ar-Razi Hasim ini, Buya Ar-Razi Hasim kadang-kadang kelantur ya. Ya. Dalam memahami Nur Muhammad, Nur Ilahiyah itu sebenarnya mudah kok. Nggak perlu mengikuti kaidah-kaidah kitab kuning. Ya, yang ilmiah sekarang ini asalkan bisa menjelaskan secara praktis, enak, kepenak. Sama seperti ketika kita membahas tentang langit spiritual, tentang Mi'rajnya Nabi sampai ke Sidratil Muntaha itu apakah langit itu, planet-planet ini keluar secara ragawi minas sama'id dunya, atmosfer, ozonosfer, litosfer, kromosfer, eksosfer dan sebagainya, itu tidak. Hanya langit spiritual dimensional. Oke. Jadi beda. Jadi bahasanya itu gampang itu loh, gampang.
Jadi insya Allah nanti kita bahas lagi Pak Jai masalah Ismuroh Nur Muhammad. Nur Muhammad itu begini loh, nggak usah terlalu dalam-dalam jelimet ruwet itu ya. Nur itu cahaya, Muhammad ya yang terpuji, yang keluar dari ajarannya Kanjeng Nabi. Ajaran-ajaran baik yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu titipan dari ilahi melalui malaikat Jibril. Terus disampaikan untuk umat ini, ambil dan amalkan ajaran baik itu. Otomatis Nur Muhammad sudah masuk dalam raga kita. Misalkan seperti saya ini ya, membela nama baik Nabi kita, ya berarti ya saya sudah mendapatkan Nur Muhammad. Ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sama seperti memahami sholawat. Sopo-sopo sing maca sholawat nanti akan mendapatkan syafaat. Ya. Syafaat itu seperti apa? Apakah hanya dibayangkan uzma saja ketika di akhirat? Seperti hanya ketika kita dibakar di api neraka sampai hangus, ya, tak berbentuk, lalu mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi, dimasukkan ke telaga Kautsar, misalkan nyes langsung berbentuk manusia lagi. Tidak seperti itu. Sholawat itu adalah doa-doa. Kembalikan ke etimologinya. Ketika kita mendoakan Kanjeng Nabi, berarti ada hubungan antara nur ya pribadi dengan nurnya Kanjeng Nabi, mengingat nama dan perilakunya Kanjeng Nabi, lalu kita menjadikannya sebagai uswatun hasanah, panutan, ya, tuntunan dan pedoman dalam hidup ini yang menghantarkan kepada ilahi Rabbi. Nggak usah berat-berat memahami, oh Nur Muhammad, Nur Ilahi, nggak perlu. Ismuruh dan lain sebagainya, itu nama-namanya itu nanti seperti Wali Kutub, Al-Abdal, Nukoba, Nujaba, macam-macam. Nah, akhirnya ruwet nanti, ruwet. Itu terlalu bahasa-bahasa seperti itu sulit dipahami. Gitu. Nggih. Pak Jj Garok, nggih, kemungkinan ada Pak Latul LDI tidak, nggih. Buya Rozi Hasim kemungkinan tidak dekat dengan LDI dan bahkan tidak paham dengan LDI, belum paham dengan LDI. Sekelas Ustaz Abdul Somad, sekelas Ustaz Hidayat pun belum paham tentang LDI. Nggih. Jadi kan sudah lebih paham Pak J. Pak JJ Garok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Udah berapa malam saya cari di YouTube siaran live kok nggak ada. Terus alhamdulillah ada live lagi nggih Pak JJ Garok karena liburan. Tapi biasanya bisa dititeni kok Pak JJ Garok nggih. Jadi mohon dimaafkan kadang-kadang kan ya orang itu ada keperluan nggih kadang-kadang nggih. Oke, insyaallah jenengan ikuti terus, matur suwun, terima kasih atas kesetiaannya. Semoga jenengan mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, maslahatan dan manfaatan. Nggih, Pak JJ Garok. Berikutnya dari Berkah Teknik. Assalamualaikum, semoga selalu dalam lindungan nggih, matur suwun nggih, Pak. Berkah Teknik. Assalamualaikum, Yai. Pengkajian nasab Ba'alawi tidak akan pernah bisa berhenti sampai waktu 550 tahun yang akan datang. Sudah dinas hukum alam, hukum syariat tak bertua yang Pak Berkah Teknik, semoga saja agak lama-lama. Kalau nanti bahasan tentang nasab 550 tahun, 650 tahun ya nanti kita sudah mati. Lama nggih. Pak Tudinius. Berikutnya ini ada komen-komen. Pak Roni Fatahila, alhamdulillah Yai, mata hati saya semakin melek berkat penjelasan-penjelasan Yai selama ini. Ternyata para habib itu adalah kebusukan yang terlindung dengan kebaikan. Terima kasih Yai, gaungkan terus kebenaran ini. Alhamdulillah, terus Pak Roni Fatahila. Pernah maling nangka. Assalamualaikum, saya ikut nyimak Pak Yai. Monggo, pernah maling nangka. Tapi jangan nangka-nangka itu jangan dimaling, minta saja atau beli kalau punya. Ini duitnya. Pak Hari Agus, assalamualaikum. Wong Gunung. Gas, semangat Pak Yai, nggih. Siap, nggih. Sales kecap tiran. Biluk luruskan Pak Yai, nggih, belok-belok nggih sing yang tidak. Pak Agus Muhafid. Sekalian nyuwun izin nge-share nggih, monggo. Channel ini sebenarnya loss. Banyak kawan-kawan kita yang re-upload sehingga mendapatkan rezeki, ya enggak apa-apa. Namanya wong dakwah itu ya ada yang profesional seperti bisnis finansial, ada yang keumatan ya. Kalau channel kita ini kan channel bersama. Nanti misalkan channel kita ini subscribernya sama seperti subscribers dan viewersnya
Deddy Corbuzier ya kan, penghasilannya kan banyak ya, manfaat maslahatnya ya demi umat juga gitu. Bukan untuk pribadi saja. Nggih Pak Berkah Teknik, semoga begitu. Pak pernah maling nangka. Pak Supernogas Pekalongan hadir nggih, siap. Pak Agus Muhafid, nggih terima kasih. Terus berikutnya ini Pak Ahmad Gufroni, tadi sudah nggih. Nggih. JJ Garok Balawi sangat terorganisir untuk menguasai Nusantara. Ada pemalsu, ada yang provokasi, ada yang membodohkan umat dengan dongeng. Alhamdulillah, Allah masih sayang Nusantara. Makanya sami-sami sampai JJ Garok. Berikutnya Pak Marjuman Marju. Yang penting ada uang. Nasab nggak usah dipikir. Ancur pesena telur. Indonesia ditukar uang per bulan 20 juta kalau jemaah masih sedikit. Nggih, insya Allah. Ini kan kemarin sudah saya sampaikan. Seharusnya ya utang yang 8 triliun itu kita tutup saja. Amerika itu hutangnya itu berapa puluh kali lipat hutangnya Indonesia, tetapi Amerika kan negara yang memiliki otoritas polisi dunia. Ya preman lah, preman. Negara preman dunia itu Amerika. Kowe nek gak manut aku, ya tak jelokno kowe. Indonesia gak manut Amerika, Papua bisa lepas dari genggaman kita. Diacak-acak oleh Commonwealth itu ya, melalui Amerika dan sekutunya. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Rusia juga. Dan alhamdulillah Rusia rencananya mau membangun pangkalan di Papua sana. Ya, karena Papua itu sumber alamnya melimpah ruah, tapi sumber daya manusianya kurang. Akhirnya ya nggak bisa menikmati. Dibantu berapapun ya subsidi dari pemerintah pusat untuk provinsi 5 di Papua itu ya, kan ada provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan yang kemarin itu ya. Ini tetap saja dikorupsi oleh para bupatinya, gubernurnya. Alasannya apa? Alasannya rakyatnya ini ya kurang tahu menahu tentang uangnya. Jadi mohon anak-anaknya bupati, camat, ya gubernur yang kuliah di Jawa, jangan los-losan. Ya dikasih uang oleh abahnya, papanya, habiskan, nak 1 bulan 30 juta uang banyak aja. Ya akhirnya nanti ada protes, akhirnya angkat senjata. Kenapa nggak dimakmurkan oleh pemerintah Indonesia? Akhirnya ingin memisahkan diri dari negara kita. Padahal kita ini sudah, ya. Tapi sumber daya manusianya yang kurang. Kalau bisa, Banser Ansor itu diutus ke Papua, bagian LDNO juga untuk dakwah di sana, ya. Supaya di sana tidak dikuasai oleh gereja Katolik Roma. Paus Leo itu pernah ke Papua, jadi tahu penderitaan rakyat Papua. Nah, yang berontak angkat senjata OPM itu kan rata-rata baptisan mereka. Egyanus, Kogoya, Marianus itu gereja. Mohon maaf, harusnya pihak gereja PGI kita harus bergerak menyadarkan mereka. Gak usah pisah dari NKRI kita. Kamu itu diperalat oleh asing, dikompor-kompor supaya memisahkan diri dari kita. Nah, oleh sebab itu preman-preman yang suka perang ya, pesilat-pesilat yang suka tukaran itu kirimkan ke sana saja. Ya, minimal transmigrasi. Jadi 20 juta. Tidak ada gunanya duit 20 juta bagi orang yang tidak mampu memikul beban 20 jutanya. Apa gunanya duit 1 juta bagi anak TK? Kocar-kacir saja. Ya. Gak ada manfaatnya. Karena nggak ngerti duit 1 juta itu bagi anak TK itu berapa. Oleh sebab itu kita harus menata wadahnya terlebih dahulu. Orang yang kaya itu biasanya hidupnya sederhana. Gitu. Nggak wah, hati-hati mangane hati-hati. Kadang-kadang yang nggak kaya itu malah los. Makan itu pokoknya nggak ada yang di filter, pokoknya enak melebu. Ya mati nih. Orang-orang yang kaya itu kepengen bertahan hidup lama dengan makanan yang berkualitas ya, yang bermanfaat untuk mendukung tujuannya itu. Jadi bagi orang yang miskin beda lagi.
pasti berandai-andai. Berandai-andai. Sebab itu kita menata wadahnya itu lebih dahulu. Sumber daya manusia plus untuk bisa mengakses sumber daya alamnya. Nggih, begitu Pak Marjuman Marju. Nggih, hancur wis telur. Nggih, gara-gara dunia, harta, tahta dan wanita itu muara dari segala kejahatan yang ada. Pak Afif Muhadi Ahmad, mohon Kiai untuk batalnya Ba'alawi ditulis singkat untuk pegangan dan menyampaikan kepada masyarakat. Lebih-lebih warga NU yang masih jadi muhibin akut. Saya Afif Jakarta. Nggih, Pak Afif Muhadi Ahmad. Sudah pernah kami tulis 2 tahun yang lalu sebenarnya. Nggih. Cuma banyak yang belum menerima. Nggih. Nanti insya Allah kita ulang-ulangi lagi. Nasab, silsilah nasabnya Ba'alawi itu sudah jelas batal. Ya. Kalau masih belum percaya tentang alasan popularitas keterkenalan surah wal istifadatan itu, ayo baca kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ketemu nanti. Tidak bisa surah atau kepopuleran seseorang atau klan itu bisa diandalkan. Tergantung berapa banyak uangnya. Propaganda, ya branding, framing, setting itu berperan. Ya. Sama seperti misalkan ada duriyahnya Said Ali bin Ahmad yang ada misalkan di Baghdad Basrah sana misalkan mengakui silsilah nasabnya Ba'alawi itu sah nyambung sampai ke Imam Ahmad leluhurnya. Ya belum tentu, bisa juga dibayar mereka. Lawang nasabah atau pakar nasab itu juga bisa dibayar kok. Yang penting banyak uangnya. Mendatangkan sufi-sufi sedunia loh ya bisa. Sufi sedunia itu bisa didatangkan ke Jakarta, Istora, Senayan sana atau ke Pekalongan sana, asalkan ada duitnya. Saya bisa mendatangkan seluruh sufi sedunia. Yang penting ada uang 1 triliun akan saya datangkan ke tempat saya. Semua serba bisa. Oleh sebab itu, nggih, Pak Afif Muhadi Ahmad dari Jakarta, nggih, tetap ikuti kajian-kajian kita terus bahwa berani membatalkan nasab Ba'alawi itu ada alasannya. Sudah kiri, kanan, depan, belakang, bawah, atas kita kaji semua. Dan hakul yakin tidak ada keraguan bahwa mereka itu adalah pembohong. Banyak yang belum waspada. Nggih. Pak Siswanto, Malaysia hadir nggih. Monggo Pak Siswanto 67 dari Malaysia hadir. Saraheye, waalaikumsalam nggih. Salam. Nggih, monggo. Berikutnya, Mawar Biru. Doktrin paling mulia. Pengakuan Ba'alawi sangat merusak sendi kemuliaan orang-orang mulia di Indonesia. Hingga doktrin-doktrin itu yang menyingkirkan banyak orang-orang mulia dan berprestasi di Indonesia. Nggih, 70 kiai kalah kok dengan Habib Bodo 1 kok. Ada pemahaman dari kitabnya. Padahal belum tentu ya di dalam kitab karya mereka itu mengatakan seperti itu, soreh itu enggak. Tapi mereka memaknai, memahami, menginterpretasi, mengasumsikannya seperti yang ia pahami. Nggih. Pak Rahmadi Udi, jangan ikuti lagu Ya Dana, Ya Dana, Dana. Kok itu bukan selawatan, nggih, bukan. Ya Dana, Ya Dana, Dana, Ya Dana, Ya Dana, Dana, Ya Dana, mencari dana. Itu bukan selawatan, tapi biasanya dicampur adukkan. Belum tentu bahasa Arab itu berisi selawatan. Misalkan lagu-lagu yang dinyanyikan ya oleh gambus-gambus ya, El Balashik misalkan, gambus-gambus lainnya itu belum tentu selawatan. Tapi kadang-kadang orang itu menganggap itu selawatan ya. Nggih. Pak Rahmadi Udi, nggih, jangan sampai lagu Ya Dana-Dana, nggih. Pak Warsita Wijaya. Kenapa saya tidak bisa mengamalkan amalan dari Ba'alawi? Lebih condong mengamalkan ulama-ulama muktabar. Kayak amalan dari Ba'alawi nggak bisa menyatu bagi saya. Alhamdulillah Pak Warsita Wijaya. Berarti jenengan sudah dituntun oleh Allah. Karena hidayah itu tidak bisa dipaksa. Ini pilihan dari Yang Maha Kuasa terhadap panjenengan Pak Warsita Wijaya. Delalai gitu. Saya suka begitu Pak Warsita Wijaya. Kalau saya mengamalkan misalkan ya, saya sebenarnya ketika membaca kitab-kitab karya Ba'alawi itu ngeluh saya. Ngeluh, pusing saya sebenarnya itu. Kok ajaran seperti ini ya?
Kadang-kadang kitab itu normal, awalnya normal, tengahnya normal, kadang-kadang diselipkan sedikit, oh nggak normal ini. Ini yang kadang-kadang tidak waspada, pembacanya itu terbawa suasana, akhirnya meyakini saja, khusnudon saja. Oke. Sebenarnya di dalam kitab Sulamut Taufik, ya begitu juga dimasukkan ke dalam Diwan Al-Imam Al-Haddad ini kan adat Waqala Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Itu sebenarnya sisipan kok. Saya membaca antara fasalnya ya tentang bab sebelum dan sesudahnya itu karena nggak nyambung. Seandainya tidak ada Waqala Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi Nasoihid Diniyah, tidak dicantumkan, tuliskan catatan itu, ya cukup sebenarnya. Kenapa kok ada sisipan? Nah ini yang kita pertanyakan. Hampir sama ketika kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini dengan kitab Khulasah Al-Madad An-Nabawi yang dikarang oleh seorang wali dari Tarim Darul Mustafa ini, ya kan? Kalau ini diwannya Imam Al-Haddad. Ya ada klaim-klaim termasuk Hizib Nasor ala Habib Umar. Ini ada Sulamut Taufik ya ala bukan ini yang Majmu' ini, Majmu'. Nah, ini yang Atfatayyaji Rodal Alami Diwan Al-Imam Al-Haddad. Kalau Majmu' Habib Abdullah ya bin Husain bin Thohir. Ini ada Sulam Taufik dan ada Waqala Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi Kitabi An-Nasoihid Diniyah. Ya, di sini. Jadi banyak lagi yang perlu kami periksa nanti. Ada klaim-klaim sepihak seperti qasidah yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Ngambilnya kitab Ijabatud Da'i, karya dari seorang ulama ya Al-Ustadz ya Al-Munawwar bin Ahmad Al-Ghazali dari Martapura. Ya, mumpung masih hidup nggih panjenengan Kang Mas, cabut kembali kitab Anda dari peredarannya. Tidak hanya mencabut kitab tersebut, tapi jenengan harus merevisi ucapan Anda, jenengan sampaikan sebelum ajal mendatangi panjenengan. Sebelum meninggalkan dosa yang jariah selamanya. Ya. Karena mengarang kitab itu sama dengan meninggalkan bukan ilmu yang bermanfaat. Kalau salah loh ya. Kalau berisi kebaikan sih nggak masalah itu loh. Dan di daerah Kalsel, Kalbar, Jawa semuanya nggak usah ikut-ikutan rotib Al-Haddatan. Kalau yasinan tahlilan malah nggak apa-apa. Ya. Kalau misalkan ada yang bahas tahlilan itu haram, itu kurang kerjaan. Ngono loh. Jangan-jangan Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf. Umat Islam yang membahas tentang tahlilan itu haram. Nggak ada tuntunan seandainya Kanjeng Nabi yang memerintahkan tahlilan, maka sahabatnya akan menahlili Kanjeng Nabi. Ora usah bahas iku. Kurang kerjaan itu. Wahabi Salafi orang bahas sih, ora usah bahas. Ono dalile. Ulama-ulama itu pinter wis. Tahlilan iku, yasinan iku maca yasin, bukan dolanan surat yasin. Ana ganjarane ditransfer marang wong sing didongakno, ngono lho. Tahlilan iku bukan dolanan la ilaha illallah, tetapi membaca la ilaha illallah dan ada rawatibnya, urutan-urutannya ya maca Quran, kalimah thayyibah, zikir dan sholawat, banyak. Ditransfer energi positifnya itu kepada almarhum, bahkan begitu. Gitu. Isi kebaikan di dalam kumpulan Jam'iyah itu diisi oleh ceramah mau'idhah hasanah, mari mengingat kematian. Kan begitu, ayo meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, jadi membahas masalah maulud Nabi, tahlilan, itu gak ada dasarnya, itu orang kurang kerjaan. Nek kowe gak seneng ora usah, nek sing wis seneng duwe dalil dewi-dewi, ngono lho. Ziarah wali songo haram, gak ada perintahnya, cuma safar itu 4 tempat saja. Ya wes, itu orang kurang kerjaan. Tapi nek bahas nasab itu orang banyak pekerjaan. Buktinya saya banyak pekerjaan. Siang bekerja, malam juga bekerja seperti ini. Jadi begitu nggih yang dapat kami sampaikan. Insya Allah
Berikutnya kita akan lanjutkan bahasan tentang kitab Mawahibul Quddus, kitab Faidul Asror, dan kitab Qurratun Nadir. Banyak sekali. Banyak sekali. Intinya malam hari ini adalah mencocokkan dan meluruskan klaim-klaim yang salah bahwa qasidah karya Habib yang Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bukan karyanya. Itu karya asli dari Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Daibai yang lahir di Zabid ya tahun 866 Hijriah atau tahun 1460-an Masehi. Imam Al-Haddad belum lahir ke dunia ini. Jadi tidak boleh klaim-klaim itu batalkan, tarik kembali kitab Ijabatud Da'i, karya dari Kang Mas ya Kiai dari Martapura atau Habib ya dari Al-Munawwar itu. Mohon begitu juga pengambilannya dari kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad. Ini sudah kami sertakan 2 lembar kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad dan 14 lembar kitab dari Ijabatud Da'i. Demikian sedikit ini dapat banyak manfaatnya bagi kita semua, dan mohon dimaafkan jika ada kekurang sopanan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Wal afu minkum, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.